Umat ini sekarang kehilangan energi zikir. Umat ini pada sekarang. Dulu Nabi Yunus dalam perut ikan. Zikir yang dibacakan oleh Nabi Yunus menyebabkan Nabi Yunus hidup dan selamat. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? 40 hari 40 malam. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari, tetapi banyak riwayat mengatakan beliau dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Dukhan berapa lama? Sama, 40 hari 40 malam. Nabi Yunus dalam perut ikan ada oksigen enggak? Dukhan ketika sangat tebal menyelimuti bumi, gampang enggak mendapatkan oksigen? Sama gelapnya, hitam pekat, sama dengan Nabi Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله معاشر المسلمين أرشدني وإياكم الله marilah kita sama-sama menambahkan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kondisi akhir zaman yang sudah carut marut ini. Allah Subhanahu wa taala masih mempercayakan kita di antara orang yang ditarik agar ada di atas jalannya Shiratal Mustaqim. Karena tidak banyak orang pada hari ini sedang ada di atas jalan kita. Marilah kita menambahkan rasa syukur dengan harapan agar Allah tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kemudian kita bersalawat untuk kekasih Allah, kecintaan dan Habib kita bersama Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan siapapun yang mengikutinya dengan ihsan sampai hari kiamat. Yang kita muliakan, kita cintai Ustadz Arifin Ilham, semoga Allah senantiasa menjaga dan memeliharanya. Semoga umat ini tetap terbimbing di bawah asuhannya. Yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita Abah Raud, yang Masya Allah saat beliau menyampaikan pengantar tadi, saya melihat seperti ada anak muda yang berapi-api menyampaikan ilmu. Saya katakan tadi, Abah seperti syabab menyampaikan ilmu. Syabab adalah seorang pemuda. Kaum muslimin, seluruh sahabat-sahabat kami dalam majlis az-zikra yang Masya Allah jibaku siang malam mereka, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka di antara para kekasihnya di langit sana. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini tanpa pernah saya rencanakan, saya digelari orang Ustadz akhir zaman. Padahal seluruh kita manusia akhir zaman. Guru akhir zaman. Kiai akhir zaman. Karena memang kita sedang hidup di akhir zaman. Saya akhirnya pasrah, ridho dan ikhlas dikasih stempel Ustadz akhir zaman.
Spesialisasi saya ketika di Timur Tengah adalah tafsir dan akidah. Saya fokus dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Seandainya Bapak Ibu melihat di YouTube beberapa ceramah saya, dan ke depan saya bertekad ingin mengkhatamkan tafsir Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah ilmu yang ada. Termasuk pembahasan akhir zaman, ingin saya lebih rincikan lagi agar umat dapat mengetahui seluk-beluk akhir zaman ini lebih tajam. Pertemuan kita di Masjid Az-Zikra ini kita belah menjadi dua. Yang pertama, menjelang zuhur saya akan sampaikan tentang pengantar atau asas akhir zaman. Saya akan uraikan kepada Bapak Ibu, kita memang benar-benar hidup di akhir zaman. Ini yang pertama. Selepas sholat zuhur, jika memungkinkan, saya sampaikan dua hal. Yang pertama, membedah tentang Dajjal. Dan yang kedua, ini kita jadikan penutup, persiapan dan amalan apakah yang harus kita segera lakukan dalam rangka menyambut huru hara dan petaka-petaka besar akhir zaman, agar kita termasuk di antara hamba Allah yang selamat agama, selamat dunia, selamat akhirat. Ini yang paling penting. Kalau ada yang sudah berniat hanya sampai zuhur, maka baiknya urungkan lagi niatnya. Belum tentu Allah akan kasih rezeki seperti hari ini, dan belum tentu seorang hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali masih punya umur sampai besok. Hari ini adalah milik kita, maka pastikan jangan lepas kemana-mana. Hari ini kita raja dari waktunya, maka jangan sampai kita diatur oleh waktu yang lain yang tidak lebih penting daripada ini. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang saya muliakan, tentang akhir zaman. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Umar ibn Khattab, semoga Allah ridha kepadanya, bercerita, ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad, bainama nahnu julus inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina rajul syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu ahadun minna. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke tengah-tengah kami, sangat putih baju jubahnya, bersih sekali, sangat hitam rambutnya, lebat ikal, dan bersih sekali, wajahnya pun menawan. Tidak nampak orang ini tanda-tanda habis melakukan safar yang jauh. Lah dulu itu nggak ada pesawat, dulu itu tidak ada mobil. Kalau orang lepas dari safar ketahuan Pak, mukanya kusut, rambutnya semrawut, bajunya juga lusuh. Tapi ini nggak nampak sedikit pun, bersih banget. Mendadak muncul satu kota Madinah, nggak ada yang kenal dengan laki-laki ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatih ila rukbatih. Dia duduk tepat di hadapan Nabi, diadunya kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, face to face, wajah melihat kepada wajah, menatap mata kepada mata, kayak udah akrab sekali. Langsung dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang Islam. Maka Nabi menyampaikan rukun Islam yang 5. Ini
akhirnya menjadi dalil oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang rukun Islam yang 5 itu. Mana dalilnya? Ini hadisnya. Setelah Nabi menjawab, apa kata orang ini? Sodaqta, jawaban engkau benar. Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami dengan orang ini. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi pertanyaannya, dia pula yang membenarkan. Siapa nih orang? Dia kembali bertanya, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Apakah iman itu? Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Setelah Nabi menjawab, sekali lagi dia berkata, sodakta. Bagus, jawaban ini juga tepat. Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Jika tidak mampu engkau beribadah kepada Allah, engkau yakin Allah sedang melihat kepada engkau. Itu yang ihsan. Barulah dia bertanya, mata sa'ah, hai Muhammad, kapan kiamat terjadi? Di mana-mana engkau menyampaikan kiamat sangat dekat, kiamat sudah sangat dekat. Kami ingin kepastian Muhammad, mata sa'ah, kapankah kiamat itu akan terjadi? Tepatnya kapan? Nabi sebagai seorang as-sadiqul masduq menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sorry, untuk pertanyaan yang ini tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Saya tidak tahu. Kesimpulan ini menjadi pegangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat. Tidak seorang pun makhluk, tidak seorang pun manusia di bumi ini sampai kiamat yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ke depan, kalau bapak semua, ibu-ibu mendengarkan ada ramalan kiamat, bagaimana prinsip kita? Wajib diingkari, jangan pernah percaya, tolak mentah-mentah. Siapapun yang menyampaikannya, sehebat apapun orang yang menyampaikannya, hafal seluruh kitab di muka bumi ini, bukan hanya Al-Quran, bukan hanya kitab-kitab yang lain, bukan hanya buku-buku kuning, bukan, semuanya dia hafal. Karomahnya Masya Allah, dari sini ke Mekah cuma 1 detik. Hujan lebat dia nggak basah, dibakar nggak terpanggang, nggak mempan dengan senjata tajam apapun. Kalau ngomong petir keluar dari mulutnya. Jenggotnya dari sini sampai ke Singapura. Dia berani menyatakan kiamat akan terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Wajib kita mengatakan kamu pendusta. Tidak ada ramalan kiamat. Allah juga memutuskan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka orang-orang itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kiamat, kapan akan terjadinya? Fima anta min dzikraha. Engkau senantiasa memperingatkan umat, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sekarang mereka bertanya kepada engkau, kapan kiamat itu? Ila rabbika muntahaha. Hanya Allah Rabbmu yang tahu pastinya kiamat itu terjadi kapan. Ini pegangan kita. Maka kita menguraikan tentang akhir zaman, bukanlah menyampaikan tentang kiamat akan terjadi tanggal, bulan, tahun anu. Tidak. Saya hanya akan menyampaikan inilah kita di akhir zaman. Persis
Saat Nabi sudah angkat tangan, saya nggak tahu, lalu beliau ditanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya Muhammad tentang ciri-ciri kiamat sudah dekat. Nah, pertanyaan yang ini, apa kata Nabi? Kalau ini pertanyaan ente, ini gua banget ini. Saya bisa jawab kalau pertanyaan yang ini. Ciri-cirinya, tanda-tandanya saya sampaikan. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab begitu, orang ini langsung berdiri, dia pergi. Umar dicolek oleh Nabi. Umar, ente tahu itu orang siapa? Enggak ya Rasul. Kejar, tangkap dia, bawa kemari, giliran kita yang tanya itu orang siapa? Siap ya Rasulullah. Umar pun berdiri. Bapak tahu langkahnya Umar bin Khattab ini, Pak, 2 kali langkahnya para sahabat. Dia orangnya tinggi. Dalam sejarah disebutkan Umar kalau naik kuda perang, kakinya tidak digantungnya di strap, dibiarkannya lepas, kudanya jalan, 2 ujung kakinya bisa membuat 2 garis di jalan. Tinggi gede Umar, dia menyusul langsung. Padahal baru aja pergi itu orang. Umar ngelihat kiri kanan dan nggak ada. Ya Rasulullah, he's gone. Dia udah pergi ya Rasul, udah nggak tahu kemana. Innahu Jibril, kata Rasul. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Datang kemari khusus ingin ngajarin kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama dalam hadis itu ada 4. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Ini penting, Pak. Kalau mau belajar agama ini, belajarlah dari Islam, fikih-fikih. Belajar tentang iman, tauhid, akidah. Belajar tentang ihsan, ya, yang berkaitan dengan sufi dan segala macamnya. Belajarlah tentang ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman, karena kita akan ada di tengah-tengah itu. Baik. Jawaban Nabi ini yang paling penting kita bedah. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal ala ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Ciri kiamat sudah sangat dekat adalah jika engkau memasuki satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu dulunya mereka miskin-miskin, kere-kere, penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak punya alas kaki dan telanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, berkuasa, berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis Imam Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Miskin, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya, dan mereka berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud itu, wahai Rasulullah? Jawaban Nabi sangat menakjubkan. Humul Arab. Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Lihat ini hadis, lihat realitanya sekarang. Sebelum minyak bumi ditemukan, Arab masih namanya Jazirah Arab. Miskin, Pak. Gurun Sahara luas, tandus, seperti nggak punya masa depan, nggak punya harapan. Masyarakatnya memang mengandalkan beternak semampunya. Tapi saat minyak bumi dijumpai, ditemukan, apa yang terjadi, Pak? Mereka langsung berubah menjadi negara petrodolar. Masing-masing mendirikan negara sendiri-sendiri. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, dan Yaman. Masya Allah, lihat apa yang mereka buat hari ini. Lihat saja di Arab Saudi, di sekitar Masjidil Haram, mereka sudah membangun gedung-gedung yang menakjubkan. Mata dunia tertuju dan terarah ke sana. Gedung-gedung yang lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Kayak tenggelam Ka'bah dibuatnya kaum muslimin. Lihat Masjid Nabawi dikitari oleh hotel-hotel bintang 5, besar-besar dan tinggi-tinggi, mewah-mewah.
Silahkan datang ke Riyadh. Gedung-gedung yang dibangun di masa Pangeran Salman dulu masih menjadi pangeran, sangat menakjubkan, yang menyulap Riyadh menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silahkan datang ke Taif, negeri gersang, tandus, nan panas. Hari ini Taif disulap menjadi kota yang menawan dan menakjubkan. Silahkan datang ke Jeddah. Siapa yang tidak kenal dengan Jeddah? Persimpangan dunia, pusat perdagangan Timur Tengah, menjadi kota yang sangat menyilaukan mata. Itu baru Arab Saudi. Sekarang kita lihat Kuwait. Ada punya rezeki, silakan lihat bagaimana ibu kota Kuwait. Allahu Akbar. Duit bagi mereka sudah tidak ada serinya. Masya Allah, mereka bangun gedung-gedung super mewah yang membuat mata-mata dunia memang harus mengangguk-angguk penuh ketakjuban. Sekarang lihat Abu Dhabi. Abu Dhabi ibu kotanya Qatar. Bapak akan betah tinggal di sana dan tidak percaya kalau sedang ada di Arab. Lihat Dubai, bahkan gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai, namanya Burj Khalifah. Burj Khalifah ketinggiannya 828 meter. Ini gedung tertinggi nomor 1 dunia saat ini. Arab itu Pak. Gimana sekarang? Masya Allah, sudah selesai perlombaan membangun gedung? Tidak. Di Jeddah hari ini masuk tahun ke-6. Di tepi Laut Merah sedang dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Gedung yang ada sekarang ini direncanakan selesai tahun 2018. Nama gedungnya Kingdom Tower. Proyek ini langsung dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggian gedung direncanakan 1,2 kilometer. Arab. Siapakah orang yang kau maksud ya Rasulullah? Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah Allah yang kami muliakan, ada yang bertanya nanti, Pak Ustadz, kami ada baca hadis, kami ada dengar Ustadz Kiai menyampaikan, selama di bumi ini masih ada orang yang masih kenal dengan Allah, masih dapat melafazkan kalimat Allah, walaupun sisa 1 orang lagi, Allah akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Lah Pak Ustadz, kita kan sekarang 1,7 miliar banyaknya di bumi, berarti lama lagi tuh kiamat Pak Ustadz. Ya kan? Betul? Ada yang beralasan dengan hadis ini, hadis itu betul, memang ada. Tapi penjelasannya gimana? Lihat berikut ini. Nabi dalam hadis Imam Ahmad, dinyatakan hadis ini sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Umatku, kata Nabi, akan menjalani fase sejarah 5 fase. Setelah fase ini habis, yang kelima, seluruh umatku habis di muka bumi. Lihat 5 fase. Yang pertama kata Nabi, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Fase yang pertama adalah fase kalian dipimpin oleh nabi kalian, fase kenabian. Boleh saya menulis? Yang agak jauh, fokus, lihat, perhatikan. Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Bismillahirrahmanirrahim. Lima fase. Fase yang pertama Nabi menyebutkan fase kenabian. Yang memimpin umat adalah langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yarfa'uha Allah idza syaa'a ayarfa'aha. Allah pasti akan mengangkat fase itu jika menurut Allah waktunya dah habis. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalian masuk pada fase kedua. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Lalu kalian masuk pada fase kekhalifahan dengan konsep kenabian.
Yang memimpin umat Islam adalah para khalifah Rashidah. Dan Rasulullah langsung menyebutkan lama fase ini hanya 30 tahun. Thumma yarfa'uha idza syaa ayarfa'aha. Fase ini akan Allah angkat, akan berakhir jika menurut Allah waktunya sudah habis. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah akhir dari fase yang kedua. Kemudian kalian masuk pada fase ketiga, kata Nabi. Thumma takunu mulkan 'abdan fatakunu masya Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Fase yang ketiga, kalian akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini adalah fase yang ketiga. Gelar pemimpinnya tetap khalifah, akan tetapi sistem yang mereka gunakan sistem kerajaan. Kaum muslimin, Rasul mengatakan fase ini pasti akan berakhir. Ternyata sejarah membuktikan dan sepakat ahli sejarah menyebutkan fase yang ketiga telah tutup. Fase yang ketiga ini paling panjang, 1228 tahun. Diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga ini telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Maka sejak ini umat Islam sudah kehilangan kepemimpinan di muka bumi. Tidak ada satupun khalifah yang memimpin umat Islam lagi. Dan setiap ada upaya untuk menegakkan imarah Islamiyah, daulah Islamiyah di bumi hanguskan oleh kekuatan blok timur dan blok barat. PBB akan sepakat menghabisi seluruh upaya-upaya mengembalikan khilafah Islamiyah. Kita masuk pada fase yang keempat. Fase ini akan saya buat lebar, bukan berarti dia panjang waktunya, tidak. Hanya saja kita akan banyak menguraikan perkara-perkara yang kita sedang ada di sini sekarang. Fase ini Nabi mengatakan mulkan jabariyan, fase kekuasaan yang diktator. Jadi para penguasa di muka bumi ini seluruhnya diktator. Tidak ada khilafah Islamiyah. Ini fase tidak ada khilafah Islamiyah. Ingat baik-baik. Kita sekarang ini hidup pada fase di mana tidak ada khilafah Islamiyah. Maka kalau ada pengumuman sudah berdiri khilafah Islamiyah, sementara kita sedang ada di sini, itu pernyataan yang tertolak. Oleh sebab itu, pengumuman ISIS yang mengumumkan bahwa mereka adalah khilafah Islamiyah September 2014, menurut konsep hadis dan menyepakati seluruh ulama satu bumi ini menolak bahwa itu adalah khilafah. Ini bukan zaman khilafah. Ini adalah zaman kediktatoran yang memimpin dunia. Pada zaman ini beratnya keadaan Islam nggak dapat disebut, Pak. Tekanan dan serangan yang dihadapi oleh Islam bertubi-tubi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari dalam, dari luar, luar biasa. Islam betul-betul digoyang. Pondasi-pondasi ajaran Islam betul-betul dihabisi sehabis-habisnya. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa yutimma nurah. Bagaimanapun mereka berusaha memadamkan Islam, Allah akan pertahankan Islam itu akan tetap ada. Hanya saja umat Islam pada fase keempat benar-benar jadi bulan-bulanan. Umat Islam hancur lebur, babak belur di mana-mana. Pada masa ini orang-orang yang beriman, imannya tanggung-tanggung, pasti akan jatuh, Pak, nggak mampu bertahan. Jadi kalau jadi orang beriman di fase ini jangan tanggung-tanggung, mukmin haqqan sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung jatuh. Kata Rasulullah, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Paginya masih beriman, sorenya udah kafir. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya masih beriman, besok paginya udah kafir. Kapan kejadian ini? Pada fase keempat. Di fase keempat ini
Fitnah terus menanjak naik, terus menanjak naik sampai kepada puncaknya, dan demi Allah pada saat itu umat Nabi akan terpisah menjadi dua kelompok saja, mukmin haqqan yang tidak bercampur dengan kemunafikan sedikit pun, atau munafik haqqan yang tidak ada iman sedikit pun. Dan mayoritas umat Nabi mau cari aman, mereka bergabung dalam komunitas munafik haqqan. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase keempat Nabi menyebutkan dalam hadis sahih Bukhari sahih Muslim, la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah akan datang kepada manusia nanti suatu zaman melainkan orang yang hidup pada hari itu melihat hari-hari yang mereka jalani ternyata lebih buruk daripada hari sebelumnya, hari esok lebih buruk daripada hari ini, makin ke depan makin semakin buruk keadaan. Zaman yang dimaksud oleh Nabi adalah fase keempat. Coba saja Bapak perbandingkan kita 10 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, carut marut yang mana Pak? Keadaan sekarang, baik secara moral, secara pendidikan, secara mental, secara ekonomi, secara politik, carut marut yang mana? Kita sekarang atau beberapa tahun yang lalu? Jelas, makin ke depan Bapak jangan mimpi, Ibu jangan mimpi keadaan akan menjadi baik, tapi malah semakin buruk. Yang mungkin menjadi lebih baik adalah iman kita, yang mungkin menjadi lebih baik adalah amal kita, tetapi keadaan, alam, sosial, politik, ekonomi, jangan pernah bermimpi. Makin ke depan makin tajam keadaan yang harus kita hadapi. Ini fakta. Bandingkan saja debu asap yang kemarin kita merasakan se-Indonesia, bagaimana dengan debu asap tahun sebelumnya, mana yang lebih tebal? Kemarin. Untuk berikutnya debu asapnya seperti apa? Mungkin berbentuk dukhan lagi, bukan lagi debu asap. Wallahu a'lam. Musibah jamaah haji bulan Zulhijjah yang kemarin ini, bandingkan dengan musibah jamaah haji Zulhijjah tahun sebelumnya, mana yang lebih banyak musibahnya? Banyak yang kemarin. Lihat kaum muslimin, kekacauan yang terjadi di Timur Tengah tahun yang lalu dibandingkan tahun sekarang, lebih carut marut tahun yang sekarang. Kedepannya akan lebih parah. Bencana demi musibah di mana-mana susul menyusul juga jauh lebih hebat, lebih berat daripada sebelumnya. Intinya pada fase ini kita akan melihat umat Nabi betul-betul dibelasah sejadi-jadinya. Wallahi, seandainya iman kita tanggung-tanggung, berislam gak mau kafah, saya khawatir kita termasuk yang tidak mampu bertahan lalu berguguran di atas jalan dakwah, berguguran di atas jalan Allah, tidak termasuk di antara hamba yang diakui lagi oleh Allah. Wa minan nas may ya'budullah ala harf, in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggir-pinggir, kalau baik aja keadaan dia tenang, tapi kalau ada musibah dan ujian maka mereka segera lari ngacir, dia lepaskan dan dia tinggalkan agamanya. Khawatir Pak, di fase keempat, fase akan banyaknya kemurtadan dari umat Nabi di muka bumi ini. Perlu saya sampaikan ini agar setelah disampaikan Bapak periksa diri masing-masing dan keluarga. Apakah kualitas iman kami sekeluarga sudah siap menghadapi petaka dan bencana akhir zaman? Jika belum, segera di-upgrade. Jika belum, segera diperbaharui dan diperkuat. Pastikan setiap kita qu anfusakum wa ahlikum nara. Pastikan setiap kita memastikan dirinya dan keluarganya tidak termasuk di antara yang hancur, hanyut dan celaka, murtad dan sengsara. Lanjut. Fase keempat ini pasti berakhir. Nanti saya akan fokus di sini. Fase keempat ini pasti berakhir, sekarang belum. Langsung masuk pada fase yang kelima. Ini adalah fase di mana Rasulullah SAW sebutkan umat Islam dan manusia di muka bumi ini jumlahnya sudah menjadi sepi. Manusia sudah jadi sepi di bumi. Sebab apa? Pada fase ini sangat banyak nyawa-nyawa di muka bumi yang berterbangan.
Karena musibah, karena bencana, karena peperangan, pembantaian segala macamnya terjadi di penghujung fase yang keempat. Masuk di sini dunia tenang, setenang-tenangnya. Bumi saat itu sudah kembali dipimpin, ini fase kelima ya, dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah ta'ummul arda. Di hadis yang lain, khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakat. Fase penutup, khilafah akan kembali tegak di muka bumi. Dunia akan kembali dipimpin oleh umat Islam, dan Allah janjikan ini dalam Al-Quran. Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Allah bersumpah, Allah berjanji, kalian akan kembali menjadi pemimpin di dunia. Sebelumnya kalian telah memimpin dunia, lalu kalian mengalami kekosongan kepemimpinan, dan Allah janji kalian akan kembali menjadi khalifah di muka bumi. Janji Allah di surat An-Nur. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu syaratnya apa untuk sampai ke sini? Syaratnya umat Islam benar-benar ada di puncak ketidakberdayaan, barulah Allah berikan kemenangan. Makin ke atas berarti makin berat yang akan dijalani oleh umat Nabi, barulah Allah beri kemenangan. Aneh saja, di New York Times, majalah Amerika Serikat paling bergengsi, CIA, Intelijen Amerika Serikat, berani memberikan pernyataan seperti ini, Pak. Dunia di masa depan akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Menurut hitungan kami, kata CIA, menurut hitungan kami, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah tahun 2020. Tahun 2020. Jika yang mereka katakan benar, sekarang 2016. Berarti sudah sangat dekat untuk sampai ke fase kelima. Jawaban dari kita adalah jangan percayai dan yakini yang mereka katakan, sekedar dengar dan tahu nggak apa-apa. Ya. KGB Rusia, intelijen Rusia mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah masa yang akan datang adalah pada tahun 2025. Ini menurut KGB Rusia. Kalau CIA mengatakan startnya 2020, menurut Rusia puncak-puncak jayanya 2025. Sementara kita dengarkan dari Nabi, fase kelima hanya berlangsung dari 7 tahun, 8 sampai 9 tahun paling lama. Berarti hanya anggaplah paling lama 9 tahun saja. Fase kelima ini enggak lama, jangan mimpi, jangan berpikir 1000 tahun. Sekian ratus tahun, enggak nyampe, hanya 7, 8 atau 9 tahun saja fase ini berakhir. Siapakah yang memimpin bumi umat Islam pada masa ini? Cucu kandung keturunan Nabi Muhammad dari ahlul baitnya, Al-Mahdi, ya, Al-Mahdi. Beliau yang akan memimpin. Jumlah wanita dibandingkan laki-laki pada fase kelima, 1 laki-laki berbanding 50 wanita. Udah mulai mikir, udah nggak kepikiran lagi saat itu. Saatnya poligami. Pada saat ini kaum muslimin, kaum lelaki 1 berbanding 50. Pada kemana tuh laki-laki? Di fase keempat penghujung, Allah mengangkat sebanyak-banyaknya kaum lelaki di muka bumi ini dalam agenda-agenda yang telah dijadikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya bacakan yang membuat bapak-bapak bersiap-siaplah menyongsong takdir. Kita nggak lama lagi. Kita yang laki-laki, ibu-ibu bagaimana? Ada persiapan khusus yang mesti ibu persiapkan. Semoga ibu-ibu yang ikut dalam majelis ilmu pada pagi hari ini termasuk ibu-ibu akhir zaman yang masih beriman. Amin. Baik kaum muslimin, fase ini pasti berakhir kata Nabi. Pasti berakhir. Jadi jika fase pertama dimulai oleh Nabi, ini adalah start, dan fase kelima adalah finish. Di sini umat Islam habis sehabis-habisnya.
Umat Islam habis-habisnya serentak. Apa yang terjadi? Terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh di sini. Tanda besar kiamat yang ketujuh yang mewafatkan seluruh umat Nabi dan orang Islam, orang beriman di muka bumi ini, serentak di muka bumi, habisnya. Ingat kaum muslimin, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jarak masa antara saya diutus dengan umat saya wafat serentak di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini statusnya dhaif jiddan. Karena dhaif jiddan, adabnya sampaikan status hadis itu dan tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Cukup sekedar umat tahu, tapi sampaikan kepada mereka, jangan dijadikan sebagai akidah, jangan dijadikan sebagai keyakinan. Hanya karena jalur hadis ini turuknya banyak, maka naiklah statusnya kepada hasan li ghairi. Rasulullah menyebutkan, umur umat saya sejak saya diutus sampai kepada wafatnya serentak umat ini, di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja di sisi Allah umur umat Nabi ini. 1 hari di sisi Allah, kita menghitung di dunia berapa, Pak? Buka surat As-Sajdah ayat 5. 1000 tahun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. 1 hari Allah menghitung, kamu di dunia menjalaninya 1000 tak. Maka Nabi mengatakan, sejak saya diutus dengan wafatnya serentak umatku di muka bumi, Allah takdirkan buat mereka hanya 1 hari saja. Nabi diam sebentar, lalu Allah menambahkan setengah hari lagi. Allah menambahkan setengah hari lagi. Nabi menutup hadisnya, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Lihat, 1 hari 1000 tahun, setengah hari berapa? Maka para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sedikit yang mengatakan umur umat Nabi di muka bumi ini lebih dari 1400 tahun, tidak akan full sampai 1500 tahun. Hitungan Hijriyah. Hitungan Hijriyah. Sekarang kita Hijriyah tahun berapa sekarang? 1437 Hijriyah, Pak. Hijriyah. Kalau Hijriyah berarti setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Menghitung Hijriyah itu dari sini kan? Padahal menghitung umur umat Islam bukan dari sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di Mekah yang belum digabungkan kemari. Gabungkan lagi. 1450 yang sudah jalan. Seandainya kita hitung full saja 1500, artinya umat Islam hidup di daratan, di permukaan bumi ini hanya tersisa 50 tahun saja ke depan. Wallahu a'lam. Kalau begitu, adakah sesuatu yang pantas untuk diperebutkan dari dunia ini? Adakah sesuatu yang pantas untuk ditamakkan dari dunia ini? Adakah sesuatu yang pantas dari dunia ini yang kita bakhilkan, yang kita pelitkan? Adakah daripada dunia ini yang pantas untuk jadi rebutan sehingga kita mau putus silaturahmi, sehingga kita mau bertumpah darah dan berperang, sehingga kita melalaikan kehidupan yang akan kita songsong? Tidak pantas kaum muslimin. Dunia sebentar lagi akan kita tinggalkan. Dunia yang sebentar lagi dipaksa oleh Allah untuk meninggalkannya. Tidak lama lagi. Ustaz, itu kan hadisnya dhaif. Iya. Kalau begitu kan kita tidak perlu yakin dan percaya dengan itu. Benar. Tetapi mengilmuinya adalah hak kita. Mengetahui adalah hak kita. Menurut para ulama ahli hadis, kalau hadis dhaif jadi kenyataan, maka dia statusnya sudah sama dengan hadis sahih. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, perkataan Rasulullah tetap lebih kita dengarkan daripada perkataan selain daripada beliau, walaupun status hadisnya dhaif. Nah, ini
Yang kedua, yang ketiga, Rasul bersabda, umatku tidak akan mengalami kiamat. Dunia ini tidak akan pernah kiamat sampai 10 tanda besar kiamat muncul seluruhnya. Apabila yang pertama sudah keluar, yang kedua pasti menyusul dengan cepat, yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. 10 tanda besar kiamat ini, kata Nabi, persis seperti 10 butir-butir marjan, yang di tengah-tengahnya ada ruangan kosong, lalu dimasukkan tali antar satu butir dengan butir yang lain, dihubungkan oleh tali tersebut, mirip seperti butir-butir tasbih. Di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan butiran itu keluar. Yuqta'u silkun, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi? Butiran pertama keluar. Bagaimana butiran kedua? Langsung menyusul. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, pop, 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 susul menyusul dengan sangat cepat. Antara jarak butiran pertama keluar dengan kedua sangat dekat. Jangan fikir sampai ribuan tahun, ratusan tahun, puluhan tahun. Tidak, sangat dekat. Kalau yang pertama sudah keluar, yang kedua pasti di belakangnya menyusul. Yang ketiga menyusul lebih cepat lagi. Yang keempat lagi lebih cepat. Seterusnya seperti itu. Harazatun manzumatun fi silk, yutba'u silkun yatba'u ba'daha, yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar kiamat ini 7-nya akan disaksikan oleh umat Nabi. Kita umat Nabi masih hidup di bumi sempat menyaksikan yang 7 ini. 3 yang sisa akan disaksikan oleh orang-orang kafir saja yang masih tersisa hidup di dunia. Apa yang 7? 7 itu 4-nya ada pada fase keempat, ya. Kemudian 3-nya terjadi pada fase kelima. Mari kita saksikan bersama-sama uraiannya berikut ini. Kalau Bapak Ibu membaca buku-buku tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman, insya Allah Bapak Ibu akan bingung membacanya. Sebab hadisnya seperti tumpang tindih, Pak. Kayak nggak tertib, nggak teratur. Ini menyebabkan orang, walaupun dia orang alim, kalau dia tidak berdalam-dalam, dia akan penuh dengan kebimbangan dan kebingungan. Kemana nih perginya hadis, kemana? Sejak tahun 2003 saya mencoba membedah kitab-kitab, bermajlis dengan para ulama, bermulazamah dengan ulama ahli hadis, dan saya pastikan kepada mereka, akhirnya urutan berikut insya Allah ta'ala, urutan yang lebih banyak dipegang oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari hadis-hadis yang sahih bahkan mutawatir. 10 tanda besar kiamat. Yang awal, ini yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama, bumi dibungkus oleh dukhan. Bumi dibungkus oleh dukhan. Gelap bumi ini selama 40 hari 40 malam. Dukhan. Dukhan. Ya. Dukhan. Dukhan ini adalah kabut asap, kabut debu yang sangat panas dan sangat tebal. Saking panasnya, kata Rasulullah SAW, orang-orang kafir sampai melepuh kulit mereka. La ilaha illallah, panasnya kayak dalam oven, Bu. Saking panasnya, orang kafir loh ya. Dan dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka juga mengeluarkan asap. Mata mereka seperti mau lepas dan keluar dari sarangnya. Telinga mereka seperti mau pecah, jantung mereka seperti panas terbakar. Orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman hanya imannya menyimpang. Orang-orang Islam yang hobi buat dosa dan maksiat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sama tersiksanya seperti orang kafir. Akan tetapi umatku yang beriman, imannya lurus, dan amal soleh mereka banyak sebelum itu terjadi, mereka aman. Saat dukhan sudah lenyap, matahari kembali nampak,
Orang-orang yang beriman dan yang amal solehnya banyak sebelum kejadian itu hanya seperti terserang flu dan demam saja. Kulitnya utuh, tubuhnya utuh, dia sehat, dia selamat, hanya seperti terserang flu dan demam saja. Tapi orang kafir, orang Islam yang hobi berzina sebelum kejadian itu, orang Islam yang hobi minum minuman keras, orang Islam yang hobi menelantarkan salat, orang Islam yang hobi durhaka kepada kedua orang ibu bapaknya, orang Islam yang masih hobi makan riba, orang-orang Islam yang masih banyak berbuat dosa dan maksiat, dia sama tersiksanya seperti orang-orang kafir. La haula wala quwata illa billah. Dukhan ini 40 hari 40 malam. Bumi ini gelap gulita. Kalian tidak mampu membedakan kapan siang, kapan malam. Bahkan salah seorang di antara kalian mencoba mendekatkan telapak tangannya ke arah wajah, lam yakad yaraha, tak mampu melihat apa-apa saking tebalnya dukhan itu. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, setelah dukhan hilang, lenyap, apa kejadian? Besok harinya manusia dikejutkan dengan musibah lanjutan. Semua teknologi sudah berhenti, semua teknologi sudah berakhir. Listrik tidak ada lagi, sinyal sudah hilang, mobil tidak bisa dihidupkan, pesawat tidak bisa dibawa terbang. Semua yang memanjakan manusia dari teknologi dan penemuan-penemuan modern berakhir. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ada penyebabnya yang akan saya uraikan nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia, saya bangga, saya bersyukur dikasih oleh Allah kesempatan bisa bicara dengan sebanyak-banyak manusia seperti sekarang di sini. Dan saya yang paling bersyukur sekali, Abah, dikasih waktu 6 jam. Ini yang lama saya rindukan. Saya rindu bisa bicara lebih lama. Dan selama ini saya hanya bisa melampiaskan itu di Malaysia. Di Malaysia, dari pagi sampai menjelang maghrib saya bicara akhir zaman. Di sini kali pertama di Indonesia saya akan berbicara 6 jam. Kaum muslimin, ini belum apa-apa dibanding yang mulia Rasulullah. Rasulullah kata para sahabat, bicara tentang akhir zaman, sejak lepas sholat subuh beliau naik ke atas mimbar. Beliau ceramah sampai masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur beliau turun mengimami kami sholat berjamaah. Habis zuhur naik lagi ke atas mimbar, lanjut sampai asar. Asar beliau turun mengimami sholat asar, lepas itu naik lagi, lanjut sampai maghrib. Sehingga kata para sahabat seperti Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani beranjak dari tempat duduknya. Yang ingat dengan apa yang Nabi sampaikan adalah yang paling banyak catatannya dan yang paling kuat hafalannya. 1 hari penuh, Pak. Jadi masih kalah anak muda seperti Zulkifli kalau menyampaikan ini. Maka ketika Abah Rauf tadi mengatakan jangan pergi kemana-mana ya, ini sunnahnya memang demikian. Dalam majelis ilmu, sahabat telah membuktikan setianya mereka mendengarkan. Mereka tidak berani keluar. Apalagi materi kita saya bedah 2, materi amalan dan persiapan apakah yang harus segera kita siapkan dan kita kerjakan sekarang, itu selepas zuhur. Baik kaum muslimin, saya lanjutkan. Dukhan, kabut debu yang panas sangat tebal. Selepas dukhan, teknologi musnah. Iklim udara di dunia menjadi panas. Sementara ketika orang keluar, sudah banyak bangkai-bangkai yang berserakan. Apakah bangkai binatang atau bangkai manusia yang tidak mampu bertahan meninggal dunia. 40 hari, Pak, dibungkus oleh kabut debu yang teramat panas. Maka banyak sekali daun-daun, bunga-bunga, segala macamnya, burung-burung yang mati. Setelah itu udara di muka bumi dan iklim udara juga berubah drastis menjadi panas. Air menjadi sulit didapatkan, air-air menjadi kotor karena debu tadi telah turun dan mengendap kembali di bumi. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sejak itu kelaparan mulai melanda di muka bumi. Serentak seluruh dunia mengalami kelaparan. Sepertiga air dari langit Allah tahan, sepertiga tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati.
Kekurangan pakan secara global, serentak di muka bumi kekurangan makanan. Kalau hanya India yang kekurangan makanan, mudah-mudahan Thailand bisa menolong, Indonesia bisa menolong. Lah ini serentak seluruh dunia kekurangan pakan. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan lebih baik, ada solusi, hujan turun lebih banyak. Harapan orang hanya tinggal harapan, tahun esoknya lagi, tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 tanam-tanaman dan hewan yang dapat dimakan, hewan ternak yang dapat dimakan di bumi, Allah biarkan mati. 2 kali lipat daripada tahun yang lalu, Pak. Beratnya hidup, kelaparan semakin merajalela di seluruh dunia. Anak-anak kecil banyak bergelimpangan, orang-orang dewasa juga sudah putus asa. La haula wala quwata illa billah. Saat itulah hadis sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya demi memperebutkan sepotong roti yang ada pada tetangga yang ini membunuhnya dan mendapatkan sepotong roti itu. Kadang-kadang tetangganya ngaku nggak punya makanan, nggak percaya yang datang ini dibunuhnya juga. La haula wala quwata illa billah. Beratnya hidup, orang mulai berani memakan bangkai karena lapar. Macam di Suriah, Pak, bangkai kucing pun dimakan orang, bangkai tikus pun dimakan orang karena lapar. Ini akan terjadi secara global, bukan hanya di Suriah. Setelah itu tahun ketiga, sama sekali air tidak turun dari langit, sama sekali tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi mati. Disitulah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami melanjutkan hidup ketika makanan saat itu sudah tidak ada? Bagaimana kami bisa bertahan ketika makanan sudah putus, air tidak ada? Nabi menjawab, makan minum kalian saat itu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalian baca terus, niatkan untuk mengenyangkan perut kalian, Allah akan kenyangkan perut kalian. Niatkan ganti minum, maka Allah hilangkan dahaga kalian. Niatkan untuk menguatkan fisik kalian, Allah kuatkan fisik kalian. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir adalah makanan kalian, zikir adalah minuman kalian. Kalau di sini kita dilatih untuk bagaimana berzikir, maka ke depan latih lagi zikirnya lebih hebat lagi. Anggap zikir kita selama ini kurang, berlatihlah agar berzikir sebenar-benarnya. Di kitab Zikir Akhir Zaman, kitab yang sudah kita siapkan Bapak Ibu, diajarkan bagaimana cara menyambut energi zikir yang selama ini terpendam. Umat ini sekarang kehilangan energi zikir. Umat ini pada sekarang, dulu Nabi Yunus dalam perut ikan, zikir yang dibacakan oleh Nabi Yunus menyebabkan Nabi Yunus hidup dan selamat. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? 40 hari 40 malam. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari, tetapi banyak riwayat mengatakan beliau dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Dukhan berapa lama? Sama, 40 hari 40 malam. Nabi Yunus dalam perut ikan ada oksigen enggak? Dukhan ketika sangat tebal menyelimuti bumi, gampang enggak mendapatkan oksigen? Sama gelapnya, hitam pekat, sama dengan Nabi Yunus. Ada enggak sesuatu yang dapat diminum oleh Nabi Yunus dalam perut ikan? Tidak, sama dengan orang yang dibungkus oleh dukhan, kejadiannya sama. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bisyai' idza nazala birajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya thumma da'a bihi illa furija anhu qalu bala qala du'a'u dhinnun. Mau enggak kalian saya ajarkan suatu amalan, suatu bacaan, apabila kalian mau membacanya, kalian mau mengamalkannya, maka tidak ada musibah seberat apapun yang datang kepada kalian, tidak ada satu bencana sehebat apapun yang menimpa kalian, melainkan kalian kalau membaca ini, kalian amalkan ini, Allah akan selamatkan kalian, Allah akan bebaskan kalian dari bencana tersebut. Mau? Kata Rasul. Para sahabat menjawab, qalu
Bala. Mau ya Rasul, mau. Nabi mengatakan du'a'u dhinnun. Doa Dhunnun. Dhunnun itu adalah gelarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama-sama baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus Nabi Yunus membaca itu dalam kegelapan di perut ikan di tengah kedalaman laut samudra. Terdengar zikir itu membumbung ke arasy Allah, mengguncang arasy Allah. Lalu Allah perintahkan para malaikat, turun, kalian periksa siapa yang berzikir itu. Allah maha tahu, tapi Allah ingin beberkan ini kepada makhluk sampai hari kiamat. Malaikat periksa, ternyata zikirnya Nabi Yunus. Maka kata Rasulullah, siapa yang berzikir dengan zikir Nabi Yunus, apapun musibah yang dihadapinya dalam hidup, Allah pasti akan lepaskan dia dari musibah itu. Kesulitan apapun yang dia hadapi dalam hidup, dia zikirkan ini dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah akan bebaskan dia dari kesulitan hidup itu. Zikir ini dibaca terus menerus. Baik, kita lanjutkan. Dukhan, itulah dia tahun ketiga setelah Dukhan, terjadilah tanda besar kiamat yang kedua. Dan manusia saat itu sudah putus asa untuk hidup. Sampai-sampai orang yang beriman, kata Rasulullah, mereka lewat tepi kuburan. Dia berkata, dia orang beriman loh, orang yang taat, orang yang soleh, lewat di tepi kuburan. Apa katanya? Alangkah bahagianya orang-orang yang ada di dalam tanah itu. Kalaulah saya di posisi dia saat ini. Orang beriman, saking beratnya hidup ditahan, ditanggung Bapak, sampai-sampai dia iri dengan orang-orang yang sudah duluan meninggal, yang sudah ada di dalam kuburan. Alangkah bahagianya mereka, padahal belum tentu mereka bahagia dalam kubur. Tapi saking beratnya hidup di dunia. Saat itulah berita kemunculan Dajjal, tanda besar kiamat yang kedua. Dajjal lepas. Manusia sudah mengimpi-impikan datangnya makhluk paling celaka ini. Manusia sudah lama merindu-rindukan datangnya. Kenapa? Didengar kabar Dajjallah yang sanggup menyelamatkan manusia. Maka orang rindu ingin berjumpa dengannya, kecuali orang yang beriman. Orang beriman tahu persis Dajjal sudah dekat mau keluar. Lalu orang beriman makin merapat kepada Allah, makin banyak sujudnya, makin banyak angkat doa dan tangannya ke langit, makin minta agar Allah lindungi dari Dajjal. Dan ternyata benar, Dajjal lepas. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai kiamat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, yang lebih berat, yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Dajjal manusia biasa. Ma min nabiyyin mursal, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah ke muka bumi melainkan pasti memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal. Setiap nabi ingatkan kaumnya, hati-hati Dajjal. Dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau saat Dajjal itu keluar saya masih hidup, saya yang akan menghadang Dajjal, saya yang akan melawan Dajjal, kata Rasulullah. Tapi kalau saat itu munculnya Dajjal, saya sudah tidak ada. Setiap kalian harus melindungi dan membela dirinya sendiri-sendiri dari Dajjal. Kaum muslimin, Rasul menyebutkan Dajjal itu orangnya seperti ini, anak keturunan Adam. Dia lebih pendek dari kalian sedikit, hanya satu orang. Jangan pikir Dajjal itu sebuah kekuatan yang besar, ya. Dia lebih pendek daripada kalian. Mukanya
jelek sekali. Matanya dua, yang sebelah kanan kata Rasulullah tertutupi oleh melelehnya daging bagian atas menutupi mata, lalu bagian ujung daripada yang menutupi ini lengket ke pipi dan ada membentuk semacam jengger ayam, ya, bergelantungan, jelek sekali Pak. Kemudian matanya yang sebelah kanan itu seperti mau keluar dan nampak lengkungan seperti ini. Mata sebelah kiri sudah mau lepas, warnanya hijau kaca. Rasul mengatakan kulit Dajjal itu putih pucat kemerah-merahan, rambutnya keribu, di sela-sela rambutnya yang keribu ada rambut-rambut yang lurus, lehernya lebih panjang daripada leher kalian sedikit, bahunya mereng, dadanya lebar, full daging, sekel Pak, full daging, enggak gemuk tetapi sekel, lebar dadanya. Apabila dia berjalan kata Rasulullah, kaki kiri dengan kaki kanannya jempolnya saling berdekatan, dua mata kaki saling berjauhan seperti ini, jelek sekali. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi jangan lihat orang kayak gitu Dajjal gitu bilang, keturunan Dajjal, ya. Rasulullah menyebutkan khusus orang yang beriman, yang menurut Allah masih ada iman di dadanya, karena banyak orang nanti merasa dirinya masih beriman padahal menurut Allah sudah nggak ada lagi iman di dadanya. Khusus orang beriman, dia diberi oleh Allah kemampuan apabila sempat tiba-tiba kepergok atau berjumpa dengan Dajjal, dia pasti bisa melihat ada tulisan kafaro, kafir di antara dua alisnya. Hanya orang beriman, padahal nggak nampak Pak, tapi khusus orang beriman seperti nampak, tertulis kafara di sini. Subhanallah kaum muslimin, menandakan kita hari itu masih beriman atau tidak kalau sempat, dan jangan pernah, ya, mudah-mudahan tidak pernah kita berjumpa dengan Dajjal. Nabi mengatakan jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal, jangan kalian pernah berjumpa dengan Dajjal. Demi Allah kata Rasulullah, Dajjal itu bergelar Al-Masih. Dajjal itu bergelar Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Apa makna Al-Masih? Sang penghapus. Dajjal itu ketika dia berjumpa dengan orang, hapuslah iman orang itu, menguap. Bahkan kata Rasulullah, akan datang nanti seorang lelaki yang sangat yakin imannya tidak akan hilang, seorang lelaki yang merasa imannya sudah kuat dan dia tidak akan berubah, tidak akan murtad bila berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari rumahnya, berjumpa dengan Dajjal. Ketika mana dia bertatapan saling melihat, saat itu hilanglah iman dari dadanya dan dia pun langsung sujud menyembah Dajjal. Padahal laki-laki ini sangat kuat imannya. Maka Nabi haramkan umatnya, jangan pernah nak berjumpa dengan Dajjal, jangan pernah, apalagi niatnya meminta tanda tangan. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal murtad, kafir kepada Allah. Dan siapa yang sudah kafir kepada Allah sampai matinya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Siapa yang mati, siapa yang kafir gara-gara beriman kepada Dajjal, dia kafir kepada Allah saat itu juga, sampai matinya dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Dajjal memiliki kemampuan sihir yang teramat sangat kuat dan dahsyat, sehingga seluruh dukun-dukun ahli-ahli sihir terhebat di muka bumi akan sujud menuhankan Dajjal. Seluruh pemimpin-pemimpin dunia akan sujud menyembah Dajjal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dajjal memiliki magic yang sempurna kaum muslimin. Dan yang paling menakjubkan, nanti baca di kitab ensiklopedia akhir zaman, calon-calon pengikut Dajjal, ketika Dajjal akan keluar ada ciri-cirinya. Nanti selepas zuhur saya uraikan. Salah satunya kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini dilayani dan diikuti sepenuhnya oleh setan-setan jin. Coba bayangkan, iblis yang mempunyai bala tentara dari setan-setan yang tidak terkira banyak di jumlahnya di muka bumi ini, bersatu berpihak dengan Dajjal. Maka merekalah yang akan membuat makar seolah-olah Dajjal betul-betul Tuhan asli, betul-betul Dajjal itu Tuhan yang asli. Dajjal menunjuk ke langit, berkumpullah awan, air hujan pun turun. Dajjal menunjuk ke bumi yang gersang dan tandus, bumi itu langsung menjadi subur, tanah-tanahnya menimbulkan buah-buahan dan rumput-rumputan yang tebal, hewan ternak kelihatan gemuk-gemuk dan sehat. Dajjal menunjuk ke arah kuburan, satu pemakaman itu, satu kuburan itu bangkit manusia yang kembali utuh dengan tubuh yang sehat, ya.
dan dia mengatakan, anakku, ayah telah dihidupkan oleh Tuhan kita, ini adalah Tuhan kita. Berjumpa suami yang sudah meninggal dengan istrinya, istriku, ini adalah Tuhan kita, lihat aku telah dihidupkannya. Padahal kaum muslimin, Rasul mengatakan seluruh yang bangkit dari kuburan itu adalah setan-setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah mati. Bukan orang yang sudah mati itu, tapi setan yang menjelma dalam wujud manusia-manusia dulu yang telah mati. Orang beriman harus tahu ini rahasia-rahasianya. Tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan ketika berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada, seluruhnya akan rontok imannya. Tapi kata Rasul, orang beriman yang terserempak. Bahasa Indonesia terserempak ini apa ya? Ini bahasa Malaysia ini. Terserempak itu apa-apa? Mendadak ketemu gitu. Dia sudah berusaha menghindar dan dia nggak tahu kalau Dajjal sudah sampai ke kotanya, lalu mendadak ketemu. Kepergok. Hah? Ya sudah, pokoknya ketemu gitulah, tanpa direncanakannya. Kata Rasulullah, wajib ketika itu membaca surat Al-Kahfi di depannya. Bacalah 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, jangan lepaskan bacaan itu ya, teruslah baca sampai dia betul-betul sudah lepas dari Dajjal. Tutup mata, tundukkan wajah, bacalah surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Terus baca sampai ayat ke-10, ulang balik baca. Sampai ke-10, ulang balik baca. Betul-betul baru berhenti setelah dia buka mata sudah enggak ada siapa-siapa, selesai. Tapi kalau enggak hafal ini, nah ini yang bahayanya, Pak. Pas ketemu Dajjal baru cari Quran. Enggak masanya lagi cari Quran. Tunggu om, cari Quran dulu. Habis nih. Makanya diperintahkan menghafal surat Al-Kahfi. Hafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari sekarang, dan lancarkan membacanya. Sering-sering bawa dalam sholat. Baik, Dajjal ini kata Rasulullah, ketika dia muncul, seluruh kota-kota di muka bumi akan dimasukinya, dan dia tidak akan memasuki perkampungan, dusun-dusun, lembah-lembah. Dia tidak akan masuk ke daerah yang sedikit manusianya. Di mana manusia yang banyak, Dajjal akan sampai ke situ. Saat Dajjal sampai di situ, magicnya dan kekuatan sihirnya langsung menyebar, sehingga para wanita-wanita pada umumnya kata Rasulullah seperti tertarik untuk keluar dari rumah ingin berjumpa dengan Dajjal. Maka sabda Rasulullah SAW, bila kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, carilah istri-istri kamu, bawa ke rumah, ikat dia di dalam rumah. Carilah ibunda kamu, bawa ke rumah, ikatlah mereka di rumah, tambatkan mereka ke tiang, ikatkan kakinya. Baca itu hadis, ini hadisnya sahih, jangan katakan saya mengarang-arang. Ensiklopedia akhir zaman, Nabi perintahkan, kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai masuk ke kota kamu, segera kamu kumpulkan istrimu, anak-anak gadismu, emak-emak kamu, karena yang paling banyak terkena kekuatan sihirnya Dajjal adalah kaum wanita. Ikatkan mereka di rumah-rumah kamu, tambatkan kaki mereka ke tiang-tiang rumah agar mereka tidak keluar. Saking kuatnya, Pak. Bagaimana kalau seandainya iman kita sendiri lemah? Ya udah, dengan bapak-bapak ke bawah, bawa bini, bawa anak, ayo nah. Maka dengan ini memastikan kita wajib memperkuat iman, kita wajib memperteguh akidah, meluruskan tauhid. Kalaulah Allah beri saya rezeki, saya punya peralatan yang bisa lengkap, kamera lengkap, saya ingin syuting tiap hari bagaimana menggiring menjadi ahli tauhid di akhir zaman, bagaimana tauhid yang sebenarnya, mulai dari pembahasan Asmaul Husna, pembahasan tentang la ilaha illallah, pembahasan-pembahasan yang akan menguatkan tauhid, biar tidak berjumpa pun kita, Bapak bisa mengaksesnya di YouTube. Kalaulah Allah kasih rezeki. Tetapi kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sampai hari ini niat itu belum kesampaian. Kaum muslimin, kita lanjutkan. Dajjal ini kata Rasulullah akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa ditutupi. Dia akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa disembunyikan, nggak bisa juga dikarang-karang. Di dalam hadis sahih Muslim, Tamim Ad-Dari bercerita pertemuannya dengan seorang lelaki bertubuh gumpal, terikat dengan rantai yang besar kakinya, dan rantai itu menghubungi kedua tangannya, terikat di dua tangannya, dan juga rantai itu menghubungi lehernya, terikat lehernya, tergeletak di lantai di sebuah pulau di Laut Yaman, dalam salah satu kuil tua. Tamim Ad-Dari dengan 20 awak kapalnya bertanya, celakalah engkau, siapa engkau?
Kata lelaki yang terikat itu, kalian tidak usah takut kepada saya terikat dan saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, benar, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Saya mau mendengarkan perkembangan dunia terkini seperti apa. Dia bertanya, apakah sudah muncul seorang lelaki di Arab? Dia adalah orang ummi, ngaku-ngaku sebagai nabi, namanya Ahmad. Udah keluar belum? Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, sudah. Sebentar lagi. Kalau begitu sebentar lagi. Kalian beriman gak dengannya? Ada yang beriman kepadanya, ada yang tidak beriman. Beruntunglah yang mau beriman kepadanya, kata laki-laki ini. Lalu dia bertanya, dijawab. Pertanyaan berikut ini yang penting, Pak. Dia bertanya tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Tamim Ad-Dari mengatakan, apanya yang ingin kamu tanyakan? Laki-laki yang terikat itu berkata, sekarang masih berbuah enggak? Sekarang buahnya banyak, lebat. Tidak lama lagi buahnya akan berakhir. Itu adalah tanda-tanda saya akan lepas. Lalu dia bertanya lagi tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, apanya yang ingin kau tanyakan? Kata Tamim Ad-Dari, apakah masih ada airnya sekarang? Menjawablah laki-laki yang terikat itu, airnya sekarang tidak berkurang dan banyak. Laki-laki itu yang terikat ini berkata, tidak lama lagi danau ini akan mengering, tinggal tersisa sedikit. Saat itu saya lepas dan saya bebas. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih, kata laki-laki yang terikat itu. Saya adalah Al-Masih. Dia tidak mau menyebutkan namanya lengkap, Al-Masih Dajjal. Dia hanya mengatakan, saya adalah Al-Masih. Ketika saya lepas, saya bebas, saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Hanya 2 kota yang saya tidak berhasil masuk, yaitu Mekah dan Tibah, kata beliau. Ketika Tamim menceritakan ini kepada Nabi Muhammad dan dia menyatakan Islamnya, Nabi berkata kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, ketahuilah oleh kalian, lelaki yang ada di pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Demi Allah, ciri-ciri yang aku ceritakan kepada kalian lengkap semua yang ada diceritakan oleh Tamim barusan kepada saya. Tibah yang dimaksud oleh lelaki Dajjal itu adalah Madinah ini. Jadi Mekah Madinah hanya 2 kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Makanya salah satu cara selamat dari Dajjal nanti, kata Rasulullah, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah. Masalahnya ketika Dajjal ini keluar, teknologi udah nggak ada. Kita mau lari ke Mekah gimana? Pesawat yang mau nerbangin kita udah nggak ada. Kalau begitu, ada langkah lain yang harus kamu segera buat agar kamu selamat dari Dajjal. Langkah-langkah inilah yang sudah kita susun dan kita muat dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Cara-cara dari Rasulullah agar selamat dari Dajjal. Baik kaum muslimin, lanjutnya kita ceritakan yang 2 tadi. Lihat faktanya sekarang. Lihat faktanya sekarang. Buka YouTube kalau mau. Kalau mau, buka YouTube. Tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Di mana kebun kurma Baisan? Perbatasan Yordania dengan Palestina. Kaum muslimin, kebun kurma Baisan ini sudah beberapa tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang-batang pohonnya pun cenderung mengarah kepada mati. Awas, hadis tadi mengatakan tak lama lagi buahnya akan berakhir. Adalah pertanda saya akan lepas. 1. Yang kedua, dia bertanya tentang Danau Tiberias. Masih berair enggak? Kami menjawab sekarang ini airnya banyak, enggak berkurang. Sebentar lagi airnya akan susut. Ketika benar-benar akan habis, berarti saya sudah lepas. Untuk Bapak Ibu ketahui, di sini nanti buka halaman 800. Hadis Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya tanda di antara Dajjal itu akan keluar adalah Danau Tiberias akan menyusut. Faktanya Danau Tiberias ini sekarang tuh di Israel, Pak. Sekarang letaknya di Israel, dekat perbatasan dengan Lebanon. Danau Tiberias ini kaum muslimin, ini permukaan danau, ini dasarnya. Ya. Danau ini tidaklah dalam,
hanya 45 meter saja. Hanya 45 meter saja, nggak dalam. Sejak bumi terkembang, danau ini belum pernah susut Pak airnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, perkembangan terakhir sejak hitungan 2003 sampai 2013, 10 tahun terakhir, pemerintah Israel telah panik sejadi-jadinya panik, sehingga diumumkan di televisi resmi mereka tentang kondisi Danau Tiberias. 10 tahun terakhir, Danau Tiberias yang kedalamannya hanya 45 meter telah menyusut 16 meter. 16 meter ini bukan sedikit, jumlah yang signifikan, ya. Jadi dari permukaan sudah susut seperti ini 16 meter, lebih 30% loh Pak. Akhir 2013. Sekarang 2015 akhir, dicek kondisi Danau Tiberias sekarang, bagian yang menonjol dari dasar danau sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Berarti semakin menyusut. Menjerit pemerintah Israel hari ini, ketakutan yang tidak bisa disembunyikan Pak. Sebab apa? Sebab Danau Tiberias ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka tidak punya mata air yang lain, mereka tidak punya sungai, hanya ini sumber mereka satu-satunya. Dan ini terus menyusut, terus menyusut, terus menyusut. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, buka YouTube. Nggak percaya juga dengan YouTube, khalas ada paspor nggak? Pergi sana, saya ongkosin PP. Kalau ada paspor, saya pergi, pulang saya ongkosin. Nginepnya 2-3 hari sana, hotelnya saya tanggung. Tapi kalau ternyata memang menyusut, pulangnya kembalikan uang saya. Iya, kembalikan uang saya kalau nggak percaya. Kan ada juga tipe orangnya toh, Allah itu cuma ngomong doang, ya sudah pergi sana. Kalau perlu dengan biaya buat paspornya saya tanggung. Kalau nggak percaya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, la haula wala quwata illa billah, informasi ini akurat. Ini nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa dibuat-buat. Inilah yang menjadikan para ulama di Timur Tengah berkata, hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah zaman kita hidup ini, si dajjal terlaknat itu akan lepas. Zaman saya hidup, zaman Bapak hidup, zaman ibu-ibu hidup, Bu, makhluk celaka ini akan lepas. Tanda-tandanya sudah sangat nyata. Ya Karim, ya Rab. Wallahi, jangankan Bapak, saya saja kalau berjumpa dengan Dajjal, saya yakin tak tentu saya akan selamat. Ulama-ulama kita kalau berjumpa dengan Dajjal mungkin akan tanggal iman dari dada mereka, saking dahsyatnya makhluk celaka ini. Jadi Pak, makhluk ini akan lepas tak lama lagi kalau melihat tanda-tanda ini. Baik, Rasulullah bersabda, hanya seorang remaja lelaki yang berjumpa nanti dengan Dajjal, ternyata dia seorang yang nggak mau sujud. Dajjal bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada saya? Tak, saya Tuhan kamu. Tidakkah engkau lihat manusia seluruhnya sujud kepada saya? Remaja lelaki ini berkata, sorry ya, sujud kau hanyalah untuk Allah dan kamu adalah makhluk. Saya tidak akan sujud kepada makhluk. Dajjal marah kepadanya, jika kamu tidak mau sujud kepada saya, kamu tak bunuh. Kata remaja ini, tafadhol, silahkan. Maka Rasulullah bersabda, dijambaknya rambut remaja laki-laki ini, dengan gergaji dibelah duanya kepala remaja laki-laki ini. Dibelah dua, si remaja laki-laki mengucapkan la ilaha illallah, dia pun syahid. Terbelah sampai ke dada, terjatuh. Darah bersimbah di lantai. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil komat kamit, mulutnya membaca mantra-mantra tertentu. Membaca mantra-mantra tertentu. Setelah selesai, Dajjal menunjuk ke arahnya, qum, bangkitlah kamu. Allah izinkan, kata Rasul, Allah izinkan. Ini benar-benar nyata, bukan lagi setan yang menjelma, ya. Allah izinkan remaja laki-laki ini tubuhnya kembali menyatu. Kalau dalam film-film dongeng ini ilmu rawa rontek, nyatu kembali, bertemu kembali tubuhnya, dan remaja ini kembali bangkit. Dajjal bertepuk dada dan bangga kepada para pengikutnya, kalian lihat, sudah saya bunuh nih anak, dan sekarang saya hidupkan dia di depan mata kalian. Semakin percaya mereka ini memang Tuhan. Sementara si remaja lain lagi, setelah dia bangkit, apa kata Dajjal? Sujud sekarang.
Saya sudah buktikan kepada kamu, saya Tuhan kamu. Kamu sudah saya matikan dan saya hidupkan sekarang. Apa kata si remaja ini? Serijal. Setelah kejadian ini malah makin mantap iman saya, kamu asli Dajjal. Hai manusia, inilah dia Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menceritakan akan ada seorang remaja lelaki yang akan dibunuh oleh Dajjal karena tidak mau sujud kepadanya. Dan Dajjal menghidupkannya kembali dengan izin Allah. Remaja-remaja itu hidup, tetapi setelah itu Dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhnya kali kedua. Dan juga tidak ada sanggup membunuh manusia manapun. Hai manusia, taubatlah kalian, ini adalah Dajjal, kafirilah oleh kalian dia. Dajjal marah kepadanya, ingin membunuhnya kali kedua. Memang kemampuannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Remaja lelaki ini, kalau dalam ilmu sosial, hitungan remaja itu tuan-tuan, puan-puan kalian sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dalam hitungan ilmu sosial adalah dari umur 12, 13, 14, 15, 16 yang disepakati. Berselisih pendapat tentang umur 17. Sekarang kita ambil yang sampai 17 aja dah. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini usia remaja. Oke, dalam ilmu sosial. Pak, apakah Bapak mengikuti perkembangan di Timur Tengah? Hebohnya TV-TV Arab lebih kurang 12-13 tahun yang lalu. Silakan buka kembali di YouTube. Heboh karena di TV-TV Arab diberitakan telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini baru saja lahir, dia berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Satu kali saja, setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Dan ini diadakan wawancara karena gempar. TV-TV Arab yang saya langsung tonton acara TV-nya Pak, Qatar TV. Seorang tokoh muslim di Palestina diwawancarai. Dia bersaksi, dia bersumpah, silahkan tanya syekh-syekh kami di Palestina, bahwa ini nyata, seorang bayi laki-laki telah lahir. Berbicara dengan bahasa Arab Fusha satu kali saja. Apa katanya? Berikut ini, silakan terjemahkan. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kurang lebih seperti ini. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kemudian bayi ini normal umumnya seperti bayi-bayi yang lain. Bisa ada yang bantu terjemahkan selain Abah? Ada yang bisa bantu terjemahkan? Ana apa artinya? Lah itu kan bisa. Rajulun, seorang lelaki. Saya qutuluni dajjal, yang nanti saya akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu Dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhku, dan tidak pun seorang pun setelahku membunuhnya. Dajjal sudah tidak mampu, seorang pun selama-lamanya. Kejadian ini sekarang sudah masuk tahun ke-13. Sudah masuk tahun ke-13. Seandainya berita ini sahih, maka semakin menguatkan keyakinan kita, sudah sangat dekat Dajjal terlaknat itu akan keluar. Umurnya sekarang masuk 13, 14, 15, 16, 17. Berarti dalam hitungan tahun yang sangat dekat si Dajjal celaka ini akan keluar. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Demi Allah saya tidak siap. Bapak gimana? Kalau ada yang berani mengatakan siap, terlalu itu. Saya tidak siap. Dajjal ini terlalu berat untuk dihadapi. Sedangkan para nabi saja berlindung kepada Allah dari Dajjal. Bagaimana lagi orang biasa macam kita? Tapi kenyataannya sudah sangat dekat. Ustadz, bisa jadi itu rekayasa TV Pak Ustadz supaya laris acaranya. Mungkin. Bisa jadi. Ini adalah rekayasa TV. Dibuat-buat agenda dan acaranya. Tetapi kaum muslimin, ini TV-TV Arab memuat semua ya. Jika ini memang rekayasa, bagaimana tentang Danau Tiberias? Bisa direkayasa nggak ini? Nggak bisa. Bagaimana dengan pohon kurma di kebun kurma Baisan? Bisa direkayasa nggak? Enggak. Karena hadisnya sahih.
Taib kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang kemunculan Dajjal, tanda-tandanya sudah sangat-sangat dekat. Bapak lihat, hampir negara-negara besar di dunia mempersiapkan kemunculan Dajjal. Negara-negara besar dunia mempersiapkan ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Bapak, Dajjal nanti masuk ke Madinah, nggak bisa. Ketika gagal masuk Mekah, nggak bisa. Dia berusaha masuk Madinah juga tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sudah ada malaikat yang menghunus pedang di tiap-tiap pintu masuk Mekah atau Madinah, maka Dajjal tak berhasil masuk. Dajjal naik ke atas sebuah bukit di luar kota Madinah, kata Rasul, dan melihat ke arah Madinah. Dajjal berkata sambil menunjuk ke masjid Nabi, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Dia menghentakkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Gempa ke satu kota Madinah. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang tinggal di dalam kota Madinah keluar seluruhnya, keluar dari kota Madinah, bergabung dengan Dajjal. Dan ketahuilah, bukit tempat dia menghentakkan kaki disebut dengan Bukit Garam. Oleh ulama sekarang disebut dengan Bukit Dajjal. Tahu tidak Bapak Ibu, di mana bukit ini berada di Madinah? Di luar kota Madinah. Sekarang bukit itu di atasnya sudah dibangun istana kerajaan. Jadi yang Bapak lihat masuk ke Madinah, pergi ke Uhud, ada nampak satu bukit didirikan istana, itu adalah bukitnya Dajjal. Itu Bukit Garam. Masya Allah, kayak dipersiapkan, inilah tempat ente nanti wahai Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sementara istana putih yang ditunjuk oleh Dajjal ke Masjid Nabawi, ketika Nabi melafazkan hadis ini, seperti apa kondisi Masjid Nabawi? Lantainya saja masih tanah, betul? Lantainya saja masih tanah, tiang-tiangnya masih pohon kurma, atapnya masih pelepah kurma. Sementara Dajjal di akhir zaman mengatakan itu istana putihnya si Ahmad. Masjid Nabawi sekarang kondisinya mirip istana enggak? Mirip kaum muslimin. Ketika Dajjal menunjuk itu adalah istana putihnya Muhammad, kondisi Masjid Nabawi sekarang lah yang paling cocok. Masya Allah. Baik, Dajjal tidak lama setelah dia keluar, bumi ini dikelilinginya, masanya tidak lama, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu, Dajjal pun selesai masanya. Kenapa? Muncul tanda besar kiamat yang ketiga, turunnya dari langit manusia yang sudah disimpan oleh Allah, khusus muncul di akhir zaman, membunuh Dajjal. Siapa? Isa alaihi salam. Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam turun di Damaskus, di masjid yang ada menara putihnya, kata Rasulullah. Isa akan turun di Damaskus, di Dimashq, bi manaratil bayda, di menara yang masjid yang ada menara putihnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, masjid ini ternyata di Damaskus hari ini sudah ada, dan dia seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim, menjelaskan bahwa sesungguhnya Masjid Jami' Amawi, disitulah nanti tempat turunnya Nabi Isa. Ada menara putihnya Pak. Ini termasuk masjid yang sampai hari ini belum dirusak oleh Basar Asad. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi Isa turun di Damaskus, bukan Isa Habibullah yang di Jombang kemarin ngaku sebagai Nabi Isa. Syukur udah tobat sekarang ya, udah tobat. Bukan, kaum muslimin, Isa turun. Al-Mahdi terkepung di masjid itu sudah sekian hari. Orang-orang beriman bersama Al-Mahdi sudah terkepung di dalam masjid itu sekian hari. Al-Mahdi ini siapa yang akan memimpin di sini? Di mana munculnya Al-Mahdi? Setelah Dukhan. Ingat baik-baik, Al-Mahdi akan muncul setelah Dukhan. Di sini Al-Mahdi muncul. Taib, kaum muslimin, Al-Mahdi menaklukkan timur dan barat. Kemudian saat Dajjal keluar, dia tidak sanggup berperang melawan Dajjal, dalam artian tidak terkalahkan Dajjal. Lalu Al-Mahdi terkepung di Masjid Jami' Amawi. Al-Mahdi, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan orang beriman, salat subuh berjamaah, kumandang subuh.
Kemudian selesai sholat sunat fajar atau sholat sunat qabliyah subuh, Al-Mahdi suruh qomat. Beliau pun maju ke depan. Saat maju ke depan, seluruh mata mengarah kepada langit. Ternyata Nabi Isa sedang turun diapit oleh dua malaikat yang masing-masing malaikat punya dua sayap yang terkembang. Nabi Isa turun. Tangan Isa yang kanan memegang bahu sebelah kiri malaikat sebelah kanannya. Tangan Isa yang sebelah kiri, telapak tangannya memegang bahu sebelah kanan malaikat yang sebelah kirinya. Isa pun turun. Rambut Nabi Isa kata Rasulullah bagaikan orang yang baru siap mandi, seperti ada air-air yang menetes. Orang-orang yang beriman tersenyum bahagia karena yang dinanti-nanti sudah datang, Isa alaihi salam. Dan memang mereka sangat yakin, Pak, inilah saatnya Nabi Isa harus turun. Isa pun turun. Al-Mahdi langsung mundur mempersilahkan Isa untuk menjadi imam. Isa berkata, tidak, imam pada masa ini adalah engkau. Saya hanya penolongmu, saya hanya pendampingmu. Majulah, jadilah imam. Isa pun sholat di belakangnya. Sholat subuh selesai, zikir selesai, matahari mulai terbit. Ternyata Dajjal berhasil mendobrak pintu masjid. Dajjal masuk dengan penuh kesombongan. Orang-orang yang menjadi bala tentara Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan dan Yahudi-Yahudi lainnya bersatu ingin mencincang Al-Mahdi, mencincang orang-orang beriman yang ada di dalam masjid. Penuh sombong dan angkuh, Dajjal masuk. Ternyata Isa berdiri. Dajjal datang, Isa berdiri. Saling bertatap-tatapanlah dua manusia legendaris akhir zaman ini, antara Isa dengan Dajjal. Dajjal langsung menjerit. Dajjal langsung menjerit. Melihat Isa menjerit, kata Rasulullah, meleleh tubuhnya. Demi Allah, kata Rasulullah, kalaulah Dajjal tetap di tempatnya, kalaulah Dajjal tetap di situ, di tempatnya, maka dia akan mencair menjadi cairan menggenang di lantai. Tapi Dajjal langsung lari. Dengan kekuatannya yang diberikan oleh Allah, Dajjal lari ke ufuk timur. Allah takdirkan Isa di atas kemampuan Dajjal punya kemampuan. Isa sudah menunggu di situ. Mau kemana, boy? Lari ke ufuk barat, sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir Dajjal lari ke Palestina, tepat di pintu Lut, kata Rasulullah. Isa menanti di situ dengan tombak khusus, dihantamkan tombak itu ke tubuh Dajjal. Tembus, Dajjal menjerit sakaratul maut, mampus tuh makhluk. Darah yang membasahi tombak datang kembali dari Palestina dengan kecepatan yang Allah takdirkan, bergabung dengan Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Isa kasih tunjuk, Dajjal sudah terbunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang-orang beriman berteriak. Nah, orang-orang Yahudi yang di belakang Dajjal tadi sombong-sombong siap mencincang orang-orang beriman, hilang semangat perangnya, ciut nyalinya, langsung pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka buang, mereka lari terkentut-kentut. Lari bersembunyi menyelamatkan nyawa masing-masing. Saat itu, kata Rasulullah, Allah takdirkan alam yang ada berbicara. Ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini ada Yahudi di belakang saya sembunyi, tangkap, bunuh dia. Kata tembok ketika Yahudi bersembunyi di balik tembok. Kata lobang ketika Yahudi bersembunyi dalam lobang. Kata pohon ketika Yahudi bersembunyi di balik pohon. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya Yahudi, bangsa Yahudi. Makanya 12 tahun yang lalu, Pak, rabi-rabi Yahudi telah memerintahkan siapapun jadi Perdana Menteri wajib menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Maka start penanaman pohon gharqad di Israel lebih 12 tahun yang lalu bermula dari 2 juta batang pohon gharqad yang hari ini sudah setinggi 14, 15 dan 16 meter, Pak. Udah standby itu pohon gharqad. Mereka tahu ini akan menjadi pohon kita di akhir zaman. Aneh itu. Dia tahu dari hadis Nabi, mereka percaya gharqad inilah pohon kemenangan mereka di akhir zaman. Mereka tanam banyak-banyak. Tapi kan udah bocor duluan ke tangan orang beriman, kan? Hadisnya sudah ada. Orang beriman tahu nih kemana sisa Yahudi. Pasti ke kebun pohon gharqad. Udah, orang beriman datang bawa pedang-pedang mereka. Lihat ada Yahudi, cincang. Ada Yahudi, habis Yahudi sehabis-habisnya, habis. Kemudian agama Nasrani
dihapuskan oleh Nabi Isa alaihissalam, salib dibinasakan, lalu Isa mengajak kembalilah ke agama tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaum muslimin, muncullah tanda besar kiamat yang ketiga. Yang keempat, na'udzubillah, dan ini sekaligus menjadi penutup fase keempat. Apa yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi? Lepaslah bangsa yang dikurung oleh Zulkarnain. Bangsa ini hobi perang dan tak terkalahkan. Bangsa ini tak punya hati, tak punya perasaan. Mereka anak keturunan cucu Adam, hidungnya pesek-pesek, mukanya bulat-bulat, kata Rasulullah, seperti kuali yang kena tampar pantat kuali itu, sehingga pesek, penyet. Dan mereka jumlahnya dalam 1000 manusia 999 jumlah mereka, satu kita. Makanya kata Allah kepada Nabi Isa, "Hai Isa, hari ini tidak ada yang sanggup mengalahkan mereka. Bawalah hamba-hambaku yang beriman kepadaku bersamamu ke atas gunung Tursina. Hari ini tidak ada yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj." Inilah dia tanda besar kiamat yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kaum muslimin, Ya'juj dan Ma'juj ini, jumpa anak-anak mereka bunuh, jumpa wanita mereka bunuh, jumpa laki-laki mereka bunuh, siapapun manusia yang mereka temui pasti mereka cincang, mereka bunuh. Hewan ternak yang mereka jumpai pasti mereka makan. Mereka benar-benar brutal, tak punya perasaan, tak punya hati. Sisa air danau Tiberias yang masih tersisa, kata Rasulullah, rombongan Ya'juj Ma'juj yang paling pertama lepas menuju kepada danau ini karena haus, mereka minum airnya. Saking banyaknya jumlah mereka, sisa air yang ada itu habis oleh mereka. Rombongan yang belakang menyusul, loh kok udah kering, padahal kawan-kawannya di depan yang ngabisin. Kaum muslimin, permukaan bumi, kata Rasulullah, tertutupi oleh banyaknya jumlah mereka. La haula wala quwata illa billah. Saya nggak tahu Ya'juj Ma'juj itu sampai nggak ke sini, ke Sentul. Saya nggak tahu sampai atau tidak ke Indonesia, wallahu a'lam. Yang pasti kata Rasulullah, Jazirah Arab, Khurasan, Syam akan tertutupi oleh banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Memang luar biasa kaum muslimin. Isa singkatnya lari ke atas gunung Tursina, orang-orang beriman ikut dengannya. Sejauh mata memandang, Ya'juj Ma'juj semuanya, kemana saja mata memandang, kayak semut menutupi bumi Pak, banyaknya, dan mereka masing-masing membawa senjata. La haula wala quwata illa billah. Lalu Nabi Isa angkat tangan, ya Allah, tidak ada yang sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj ini kecuali hanyalah Engkau. Habisilah mereka dengan caramu ya Rabbal Alamin. Lalu Allah matikan mereka serentak. Allah datangkan ulat-ulat yang tak dari baza, menggerogoti dan memakan tubuh mereka. Mereka menggelepar di mana-mana, mati. Kuman-kuman bakteri menyatu dalam menghabisi mereka. Satu buka bumi, mati Ya'juj dan Ma'juj. Bumi menjadi busuk sebusuk-busuknya. Nabi Isa kembali berdoa, ya Rabb, tidak ada yang mampu membersihkan bumimu kecuali hanyalah Engkau. Bersihkanlah wahai Rabbul Alamin. Allah pun mendatangkan dari langit burung-burung yang besar. Jumlah burung tersebut, kata Rasulullah, siang bolong macam ini Pak, langsung menjadi gelap gulita, seperti malam, tengah malam jam 1, jam 2, pekat segelap-gelapnya. Ternyata burung itu menutupi langit, banyak betul jumlahnya Pak. Satu ekor burung tersebut, kata Rasulullah, besar lehernya dan bentuk lehernya mirip dengan leher onta. Kebayang badan burung itu seperti apa? Burung tersebut menukik ke bumi. Semua yang saya jelaskan hadisnya sahih. Bapak dapatkan di kitab ini. Hadis riwayat siapa, nomor berapa, di kitab apa, supaya jangan ada yang mengatakan ini takhayul ya, ini dongeng ya. Saya menyampaikan semuanya berdasarkan kepada dalil. Baik, burung tersebut menukik. Satu ekor burung mengangkat satu bangkai Ya'juj Ma'juj dan dibawa terbang. Kemana dibawa terbang? Dan di mana burung itu sekarang Allah sembunyikan? Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Saya jawab sekarang. Mau tahu Bu? Burung itu di mana sekarang? Sebegitu banyak jumlahnya. Lalu bangkai ini kemana dibawa lari oleh itu burung? Jawaban saya,
adalah jawaban yang diajarkan oleh guru Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas. Dan ini jawaban paling ilmiah yang paling senang melepaskannya. Ini adalah jawaban yang membuat bapak tidak ingin lagi bertanya. Jawabannya adalah entah. Selesai. Di mana burung itu sekarang? Entah. Kemana bangkai-bangkai ini dibawa oleh burung itu? Entah. Tapi burung ini pasti datang, ada hadisnya. Jumlahnya sangat banyak, ada hadisnya. Bentuk burungnya seperti itu, ada hadisnya. Di mana burung itu Allah sembunyikan sekarang? Nggak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Karena nggak ada, jangan ngarang-ngarang. Ini masalah gaib. Menurut saya, memang ente siapa? Menurut saya. Rasul aja nggak tahu, maka jawaban yang paling aman adalah entah. Kemudian ada yang bertanya pada saya, Pak Ustadz, kenapa harus entah jawabannya? Kenapa bukan Allahu a'lam saja? Begini Pak, Allahu a'lam itu adalah istilah para ulama ahli fikih. Ada perbedaan-perbedaan pendapat, manakah yang paling benar di antara perbedaan pendapat itu? Baru jawabannya Allahu a'lam. Allah yang maha tahu, ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah Ya'juj Ma'juj dihabisi oleh Allah, dunia langsung menjadi tenang dan aman. Kemudian kita masuk fase kelima. Fase kelima, jangan kemana-mana, tetaplah di tempat. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah kita melakukan beberapa agenda berikut ini. Saya stop sampai di sini. Allah yang maha mengampun, semoga Allah mengampuni saya. Semoga Bapak Ibu yang kami muliakan, lepas zuhur ini materi kita semakin menegangkan, materi kita semakin mencengkram. Tetapi yang paling penting selepas zuhur, materi kita adalah materi kunci. Apa yang harus kita buat? Persiapan apa yang mesti kita lakukan? Inilah dia yang akan kita jawab nanti selepas salat zuhur, insyaallah taala. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi